Kali ini Mima bakal bahas anime yang berjudul Uzaki-chan wa Asobitai atau Uzaki-chan Wants to Hang Out. Anime ini tuh menceritakan tentang Hana Uzaki yang tidak sengaja bertemu dengan kakak kelasnya dulu saat di SMA, dan dia bernama Shinichi Sakurai. Selama kuliah di sini, Sakurai sayangnya menjadi pribadi yang sangat menyendiri dan antisosial. Uzaki yang merupakan mahasiswa baru jadi tergugah hatinya untuk mewarnai hidup Sakurai. Uzaki yang punya kepribadian ceria terus menghantui kehidupan Sakurai. Kemanapun Sakurai pergi, Uzaki selalu mengikutinya. Apakah hadirnya Uzaki benar-benar bisa membuat hidup Sakurai lebih menyenangkan atau malah membuat Sakurai frustasi? Biar nggak penasaran, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Uzaki-chan wa Asobitai. Shinichi Sakurai yang merupakan mahasiswa tahun kedua tiba-tiba disapa oleh seorang gadis imut bernama Hana Uzaki, dan Uzaki ini adalah mahasiswa baru. Bertemu dengan Sakurai di sini adalah sebuah anugerah bagi Uzaki karena bisa kembali bertemu dengan kakak kelasnya dulu. Sakurai langsung mengingat sosok Uzaki di depannya karena ternyata mereka berdua pernah satu ekskul berenang. Awalnya Uzaki sangat mengagumi Sakurai, tapi seiring berjalannya waktu, Uzaki memperhatikan kalau Sakurai tidak mempunyai teman. Terlihat Sakurai sering sendirian selama di kampus. Bahkan sampai Uzaki 1 tahun di sini, tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan Sakurai. Kehidupannya benar-benar membosankan. Sejak mengetahui fakta kehidupan Sakurai, Uzaki jadi terobsesi untuk menemani Sakurai. Kemanapun Sakurai pergi, Uzaki pasti ada. Awalnya Sakurai mencoba memarahi Uzaki untuk jangan mengikutinya lagi. Tapi di tengah lapang yang banyak mahasiswa, Uzaki malah merengek dan tentu saja hal itu memancing orang sekitar memperhatikan mereka berdua. Sakurai tidak ingin ada kesalahpahaman. Maka dari itu dia pun mengizinkan Uzaki mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di bioskop. Sakurai sejak awal berniat untuk menonton film seorang diri. Uzaki yang mengetahui maksud Sakurai kesini langsung menertawakan Sakurai karena menonton film sendirian. Bagi Uzaki, apa yang dilakukan Sakurai ini sangat menyedihkan. Tawa Uzaki terdengar sangat kencang. Sakurai pun meminta Uzaki untuk diam dan jangan berisik, atau Sakurai tidak akan diajak menonton. Melihat hidung Uzaki yang memerah, Sakurai merasa bersalah. Maka dari itu Sakurai pun akan mentraktir Uzaki menonton, karena rencana sebelumnya mereka akan membayar tiket masing-masing. Setelah menonton film, Uzaki mengajak Sakurai mengunjungi beberapa tempat lagi, dan terlihat mereka berdua menikmati waktu bersama. Dan hari pun ditutup dengan makan malam. Di sini terlihat kalau Uzaki, walaupun badannya kecil, makannya ternyata besar loh. Dia beberapa kali membuat Sakurai kesal karena menghabiskan makanan yang seharusnya mereka bagi. Di selang kegiatannya, Sakurai mengisinya dengan bekerja paruh waktu. Kafe klasik ini menjadi pilihan Sakurai karena tempatnya yang sangat tenang. Lantunan musik jazz dan wangi kopi di sana sangat menenangkan hatinya. Akihiko Asai, si pemilik kafe, sangat memuji keterampilan Sakurai dalam bekerja. Sakurai terkenal cekatan dan tenang setiap melayani pelanggan. Namun sayangnya, ketenangan Sakurai berakhir ketika Uzaki mendatangi kafe ini. Hadirnya Uzaki di kafe ini sangat mengganggu Sakurai. Maka dari itu dia pun meminta Uzaki untuk pulang saja. Tapi seperti biasa, Uzaki merengek untuk bisa tetap di sini. Dia beralasan lapar dan ingin makan di kafe ini. Uzaki pun melihat Tuan Asai, maka dari itu dia pun meminta Tuan Asai membujuk Sakurai mengizinkannya makan di sini. Tentu saja, Tuan Asai pun mengizinkannya dan meminta Sakurai melayani Uzaki seperti biasa. Selama melayani Uzaki, mereka berdua selalu meributkan hal-hal kecil. Situasi ini entah mengapa membuat Tuan Asai jadi senang melihat kelakuan mereka berdua. Di keesokan harinya, Sakurai disapa Uzaki di kantin. Di sana Uzaki meminta maaf karena tidak bisa menemani Sakurai makan siang. Berhak itu, Sakurai pun menjawab kalau dia tidak berharap ditemani Uzaki. Lagi pula, Sakurai akan makan dengan temannya juga. Uzaki tentu saja terkejut. Sejak kapan Sakurai mempunyai teman? Sebenarnya apa yang dikatakan Sakurai ini memang fakta. Terlihat Sakurai duduk dengan seseorang. Tapi entah mengapa, Uzaki tidak percaya akan hal itu. Sehingga dari kejauhan, dia menanyakan keadaan Sakurai beberapa kali. Di kafe, Tuan Asai mengajak Sakurai minum kopi bersama. Kebetulan kafe sudah tutup. Dengan senang hati, Sakurai menerimanya. Tapi sepertinya ketenangan ini tidak bertahan lama. Karena tidak lama dari itu, Uzaki datang merengek minta dibantu membuatkan laporan. Melihat kebersamaan ini, Tuan Asai pun mengizinkan mereka berdua menyelesaikan laporan di sini. Bahkan untuk membuat suasana semakin nyaman, Tuan Asai memberikan minuman dan cemilan. Kenapa Tuan Asai sangat baik kepada mereka? Tentu saja untuk melihat keributan konyol di antara mereka berdua. Di hari lainnya, kita dipertemukan dengan anak Tuan Asai, yaitu Ami Asai. Ami ini sangat mengagumi kemampuan Sakurai juga. Selain cekatan, menurutnya tubuh Sakurai seksi.
Ami ini satu angkatan dengan Sakurai, sehingga hubungan di antara mereka tidak canggung. Di tengah kekaguman kepada Sakurai, tidak lama dari itu muncul Uzaki yang heboh menyapa Sakurai. Kedatangan Uzaki ini untuk mengembalikan game yang dipinjam dari Sakurai. Melihat situasi ini, Ami jadi penasaran seberapa jauh hubungan mereka berdua. Dia pun mengajak Uzaki mengobrol, siapa tahu mendapatkan informasi menarik tentang hubungan mereka. Setelah mengobrol sedikit dengan Uzaki, Ami menunjukkan obsesi yang sama besarnya seperti ayahnya untuk terus memantau hubungan Uzaki dan Sakurai. Di sini terlihat Uzaki kehabisan minuman, maka dari itu dia berniat meminta refill. Tapi saat dia akan berjalan, tidak sengaja Uzaki menabrak Sakurai yang sama-sama membawa air minum juga. Otomatis, tabrakan itu menyebabkan mereka terjatuh dan basah kuyup. Akibat kejadian hari itu, Sakurai demam karena air minum yang dibawa itu air es yang sangat dingin. Berbeda dengan Uzaki, dia malah sehat walafiat. Mengetahui Sakurai sakit, Uzaki pun meminta Tuan Asahi memberitahu alamat apartemen Sakurai. Setelah mendapat alamat Sakurai, Uzaki langsung datang ke tempat Sakurai. Terlihat dengan menahan pusing, Sakurai membukakan pintu. Tapi karena demam yang terlalu tinggi, Sakurai pingsan. Selama menunggu Sakurai, Uzaki membuat makanan untuk Sakurai. Tapi saat mengecek kulkas, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Terpaksa, Uzaki pergi berbelanja bahan makanan dan obat. Makanan pun selesai. Uzaki membangunkan Sakurai agar mau makan makanan buatannya. Dengan perlahan, Sakurai pun mencoba masakan buatan Uzaki, dan ternyata enak. Setelah menghabiskan makanan, kini saatnya minum obat. Sakurai sangat berterima kasih kepada Uzaki karena sudah mau mengurusnya seharian ini. Sakurai pun meminta Uzaki untuk pulang saja, lagi pula sudah malam kan? Tentu saja, Uzaki langsung menolaknya. Dia tidak akan pulang sampai Sakurai tertidur, dan untuk menghabiskan waktu kosongnya, Uzaki meminta izin bermain game. Sakurai tentu saja mengizinkannya. Tapi sepertinya keputusan itu salah, karena selama bermain game, Uzaki sangat berisik. Setelah Sakurai sembuh, Ami mengajak Sakurai dan Uzaki makan bersama sebagai perayaan sembuhnya Sakurai. Sebenarnya sih, niatnya bukan itu. Ayah dan anak ini hanya merindukan tingkah konyol antara Uzaki dan Sakurai saja. Di tengah obrolan yang random, Sakurai memanggil Ami dengan nama depannya, yaitu Ami, bukan Asahi. Berengah itu entah kenapa, Uzaki cemburu karena sampai sekarang Uzaki masih dipanggil nama belakangnya, bukan nama depannya, yaitu Hana. Uzaki pun menanyakan alasan Sakurai memanggil nama depan Ami. Sakurai menjelaskan kalau jika dia memanggil marga dari Ami, pasti akan tertukar dengan Tuan Asahi. Sebenarnya itu alasan yang sangat masuk akal, tapi bagi Uzaki, dia masih sulit menerimanya. Maka dari itu, di keesokan harinya, Uzaki mencoba menghipnotis Sakurai. Sakurai pada saat itu tidak terpengaruh sama sekali sih, tapi karena selama ini Uzaki sudah mengurusnya selama sakit, dengan terpaksa Sakurai berpura-pura terhipnotis. Melihat Sakurai yang tertidur, Uzaki pun mulai mengutarakan keinginannya. Di bawah mantranya, Uzaki meminta Sakurai memanggil nama depan Uzaki, yaitu Hana. Dengan perlahan-lahan, Sakurai pun memanggil nama Uzaki, jadi Hana. Uzaki sangat senang, saking senangnya, dia meminta Sakurai menyebutkan nama itu berkali-kali. Setelah mendengar nama depannya disebut, sekarang Uzaki malah meminta Sakurai membelikan minuman. Dia menyalahgunakan kekuatan. Tentu saja, hal itu membuat Sakurai kesal dan terbongkar sudah kalau selama ini Sakurai berpura-pura. Sakurai pun menanyakan alasan Uzaki melakukan ini semua. Dengan wajah menahan kesal, Uzaki menceritakan kalau dia tidak suka dibedakan dengan Ami. Sakurai memanggil nama depan Ami, sedangkan Uzaki sering dipanggil "Hey" atau "kamu". Mendengar itu, Sakurai pun meminta maaf karena tidak peka. Sakurai memanggil nama depan Ami karena itu suruhan Ami sendiri, agar di tempat kerja mereka merasa akrab. Mendengar itu, kecemburuan dari hati Uzaki pun sirna. Memasuki Golden Week, Tuan Asahi meliburkan Sakurai karena keluarga mereka akan berlibur. Seperti yang kita tahu, Sakurai ini tidak memiliki teman, jadi waktu liburnya dihabiskan hanya bermain game selama 72 jam loh. Tapi sepertinya di hari ini Sakurai akhirnya kedatangan tamu. Siapa lagi kalau bukan Uzaki? Kedatangan Uzaki hari ini adalah mengajak Sakurai bermain game Doraemon Go. Ya, kalian pasti tahu permainan mencari karakter unik di tempat-tempat tertentu. Dan kali ini, Sakurai tumben mau mengikuti keinginan Uzaki, karena dipikir-pikir hari-harinya sangat membosankan. Mereka pun sampai di sebuah taman dan menemukan beberapa karakter. Sakurai tiba-tiba mengeluh matanya yang sakit melihat layar handphone. Mendengar hal itu, Uzaki pun mengajak Sakurai membeli kacamata anti radiasi saja. Dan sesampainya di toko kacamata, secara tidak sengaja mereka berdua malah bertemu dengan Ami. Mengetahui Sakurai mencari kacamata anti radiasi, akhirnya kedua gadis ini pun mencarikan berbagai macam kacamata yang pas untuk Sakurai. Awalnya sih modelnya normal-normal, tapi lama-kelamaan mereka berdua menjadikan Sakurai bahan lelucon, dan hal itu tentu saja memancing keributan lagi di antara Sakurai dan Uzaki.
Singkat cerita, mereka pun pulang. Di dalam kereta, mereka berdua masih mencari beberapa karakter unik. Hanya Sakurai saja yang sejak tadi mendapat gorila. Selama mereka mencari karakter, tidak terasa kereta tiba-tiba penuh sesak. Akibat posisi Sakurai dan Uzaki yang berdekatan, posisi ini tentu saja sangat mengganggu konsentrasi Sakurai karena dada mereka jadi berdekatan. Sakurai mencoba menenangkan pikiran, tapi mau bagaimanapun mencoba, dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Sampai pada akhirnya, Sakurai tidak bisa menahan lagi. Dia pingsan di posisi berdiri. Bahkan Sakurai dan Uzaki terpisah karena Sakurai tidak turun di stasiun yang seharusnya. Dia malah turun di stasiun entah berantah. Di hari lainnya, Sakurai menemukan Uzaki yang terkulai lemah. Sakurai pun menanyakan alasan Uzaki seperti ini. Dengan wajah lemah, Uzaki menjelaskan kalau dia ingin main. Mendengar itu, tumben loh Sakurai langsung mengajak Uzaki bermain minggu depan. Ini adalah hal yang sangat langka. Maka dari itu, Uzaki menerima ajakannya. Dia sangat tidak sabar untuk bisa bermain bersama Sakurai. Tapi sepertinya harapan itu sirna begitu saja, karena di hari mereka bermain, hujan kembali turun. Sakurai berniat membatalkan rencananya, tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu Uzaki. Uzaki tahu kalau hujan pasti akan batal acaranya. Tapi menurutnya main game masih bisa kan di tempat Sakurai, itulah kenapa dia memaksakan diri datang ke sini. Sakurai pun meminjamkan bajunya karena baju Uzaki sangat basah kuyup. Setelah berganti pakaian, Uzaki pun mulai masak. Hari ini Uzaki bahkan membawakan panci untuk Sakurai karena Uzaki tahu kalau Sakurai tidak punya peralatan memasak yang lengkap. Dengan bahan yang sudah dibeli sebelumnya, Uzaki pun menciptakan makanan yang super duper lezat. Setelah makan selesai, kini mereka berdua pun bermain game yang bernama Minecraft. Karena game ini bisa membangun sebuah tempat, maka dari itu Uzaki mengajak Sakurai membangun tempat yang sangat besar. Tapi karena membangun sampai sempurna itu tidak mudah, terpaksa proyek mereka tertunda, tidak selesai. Sambil mengantarkan Uzaki pulang, Sakurai meminta Uzaki kapan-kapan datang lagi saja untuk menyelesaikan game. Mendengar itu, Uzaki sempat percaya tidak percaya. Tumben kan Sakurai mengajak bermain bersama lagi? Uzaki pun memastikannya. Siapa tahu kan dia salah tangkap. Dan hasilnya ternyata tetap sama. Sakurai memang mengajak Uzaki bermain bersama di lain hari. Mendengar hal itu tentu saja Uzaki sangat senang. Dia seperti sudah berhasil mencairkan es yang dulunya keras seperti batu. Gimana? Kalian kalau punya partner semenggemaskan Uzaki, mau nggak? Sosok periang yang akan merubah hidup kalian dari suram jadi berwarna. Kayaknya menyenangkan deh. So, sejauh manakah kebersamaan Sakurai dan Uzaki? Apakah akan ada kisah romantis di antara mereka? Nah, sayangnya kalian harus bersabar, karena cerita selanjutnya akan kita bahas di part 2. Makasih buat kalian yang setia di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.